Iran menyadari bahwa secara konvensional mereka tidak bisa menyaingi kekuatan militer negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat atau bahkan tetangga regional yang didukung oleh Barat. Oleh karena itu, Iran mengadopsi doktrin pertahanan yang tidak mengandalkan pertempuran langsung kekuatan versus kekuatan, melainkan memanfaatkan kelemahan lawan dan kekuatannya sendiri yang unik. Tujuan utamanya adalah menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima oleh musuh, baik secara ekonomi, politik, maupun militer, sehingga mencegah mereka melakukan agresi atau memaksa mereka untuk mundur. Itu bukan tentang kemenangan total, melainkan tentang pencegahan dan ketahanan. Militer Iran dirancang untuk beroperasi secara terdesentralisasi dan sulit dihancurkan dalam satu serangan, dan menjamin bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan kekuatan yang signifikan. Dan doktrin militer Iran berdiri di atas beberapa pilar utama. 1. Kekuatan rudal balistik dan jelajah. Ini adalah tulang punggung strategi pencegahan Iran. Iran telah mengembangkan salah satu arsenal rudal balistik dan jelajah terbesar dan paling beragam di kawasan. Rudal-rudal ini dirancang untuk mencapai target di seluruh Timur Tengah, termasuk pangkalan militer Amerika dan Israel, serta infrastruktur vital. Iran terus berupaya meningkatkan akurasi dan kemampuan manuver rudalnya. Banyak fasilitas produksi dan penyimpanan rudal Iran berada di bawah tanah yang dalam dan terowongan, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi dan dihancurkan oleh serangan musuh. Ini meningkatkan kemampuan bertahan hidup dari serangan awal. 2. Kemampuan drone. Iran adalah salah satu pemimpin dan pengembang dan pengguna drone. Mereka memiliki berbagai jenis drone untuk pengintaian, pengawasan, serangan presisi, dan bahkan drone bunuh diri. Drone menyediakan kemampuan serangan udara yang relatif murah dibandingkan dengan pesawat tempur konvensional dan dapat digunakan untuk mengimbangi keunggulan udara lawan. Iran juga mengekspor teknologi drone-nya kepada proksi dan sekutunya, memperluas jangkauan operasional dan pengaruhnya. 3. Angkatan Laut Asimetris. Angkatan Laut Iran, terutama unit Angkatan Laut IRGC, berfokus pada operasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz, menggunakan armada kapal cepat kecil yang dilengkapi rudal anti kapal, torpedo, dan ranjau laut untuk membanjiri dan melumpuhkan kapal perang yang lebih besar. Iran secara berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Sebagai respon terhadap agresi, kemampuan ini adalah kartu truf yang memberikan Iran daya tawar ekonomi global. 4. Jaringan proksi. Iran secara aktif mendukung dan melatih berbagai kelompok milisi dan aktor non-negara di seluruh Timur Tengah, seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi Syiah di Irak dan Suriah. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai lengan Iran di luar perbatasan, memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan menekan musuh tanpa harus menggerakkan pasukan konvensional secara langsung. Ini menciptakan banyak front potensial bagi lawan. Strategi ini memungkinkan Iran untuk terlibat dalam konflik regional melalui proksinya, menguras sumber daya lawan, dan mempertahankan pengaruh di kawasan. 5. Pertahanan udara. Menyadari keunggulan udara negara-negara Barat dan Israel, Iran telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem pertahanan udara yang berlapis, menggunakan kombinasi sistem SAM buatan sendiri dan impor seperti S-300 Rusia untuk menargetkan pesawat musuh dan rudal, mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan menetralisir ancaman drone. 6. Perang cyber. Iran semakin aktif dalam dominasi cyber, baik untuk tujuan ofensif maupun defensif. Diperkirakan, Iran memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan cyber terhadap infrastruktur kritis musuh, seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan bank, menggunakan media dan platform online untuk menyebarkan narasi mereka, membentuk opini publik, dan merusak moral lawan. Doktrin militer Iran adalah hasil dari kebutuhan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Dikombinasikan dengan ideologi revolusioner yang kuat, ini bukan tentang membangun kekuatan militer konvensional yang dapat mengalahkan musuh dalam pertempuran frontal, melainkan tentang menciptakan lingkungan yang sangat beresiko dan mahal bagi setiap potensi yang menyerang. Dengan fokus pada pertahanan asimetris, kekuatan rudal, drone, dan angkatan laut kecil tapi mematikan, serta jaringan proksi regional, Iran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap upaya untuk mengancam atau menyerang mereka akan menghadapi konsekuensi yang tidak dapat diterima.
Oke, itulah di pembahasan tentang bagaimana Iran bisa bertahan di bawah tekanan geopolitik Timur Tengah. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar, supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.